Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program e-learning Universitas Ubudiyah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Junaidi ESTMKes, dosen pengajar ilmu gizi masyarakat pada Prodi S1 Ilmu Gizi Universitas Ubudiyah Indonesia. Untuk kesempatan ini kita akan membicarakan tentang strategi penanganan masalah gizi pada anak balita secara terintegrasi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan malnutrisi balita? Malnutrisi balita adalah sebenarnya bisa diartikan sebagai keadaan anak balita yang mengalami asupan gizi kurang atau cukup, bahkan kelebihan. Keduanya sama-sama menimbulkan masalah kesehatan dan mengganggu perkembangan balita. Dua hal yang terjadi pada anak balita masalah gizi. Yang pertama, gizi kurang atau disebut dengan undernutrition, yaitu yang diukur dengan berat badan menurut umur yang sangat kurang atau berat badan yang kurang, atau istilah dengan disebut sangat pendek atau pendek berdasarkan dengan tinggi badan menurut umur. Kemudian bisa dilakukan dengan proses penentuan IMT per umur atau tinggi badan menurut berat badan dengan istilah gizi kurang. Nah, sementara pada sisi yang lain adalah adanya gizi lebih atau overnutrition pada balita. Nah, ini ditentukan dengan cara menentukan dengan IMT menurut umur atau tinggi badan menurut berat badan. Istilahnya gizi lebih atau obesitas. Nah, kalau kita merujuk kepada apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya gizi kurang atau gizi lebih kepada anak balita. Nah, dasar kerangka pikir penyebab masalah malnutrisi pada balita adalah sebenarnya faktor langsungnya itu adalah ada dua faktor. Yang pertama adalah asupan gizi. Yang kedua adalah tentang penyakit infeksi. Nah, ini dua hal yang sangat menjadi faktor langsung penyebab masalah gizi pada anak balita. Nah, penyebab langsung ini disebabkan oleh faktor yang tidak langsung. Ya, misalnya salah satunya adalah aksesibilitas kepada pangan, artinya kemampuan keluarga untuk mendapatkan pangan, membeli pangan. Itu variabel yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pola asuh. Bagaimana si keluarga tadi mengelola anaknya, mengasuh anaknya, termasuk mengasuh bagaimana cara pemberian makannya, cara merawat dia, menjaga kebersihan diri daripada keluarga dan anak balita tersebut. Nah, kemudian unsur yang ketiga adalah sanitasi, yaitu kesehatan lingkungan termasuk sumber air minum, kebersihan lingkungan seperti sampah. Ini penyebab tidak langsung. Nah, kalau kita melihat di mana sebenarnya akar masalah daripada masalah gizi ini adalah akar masalahnya yang pertama adalah adanya pada sumber daya manusia. Kemudian adalah teknologi yang kita miliki. Nah, kemudian bagaimana kebijakan ekonomi yang diambil. Kemudian pandangan politik dan ideologi sebuah wilayah. Nah, kemudian beberapa disebabkan juga oleh ketersediaan kelembagaan yang akan mendukung terjadinya proses perbaikan gizi tersebut. Nah, sesuai dengan itu maka ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses penanganan gizi pada balita, yaitu disebut dengan intervensi. Yaitu yang pertama, penanganan balita gizi buruk. Nah, kita harus menangani anak-anak balita gizi buruk atau gizi kurang atau pendek atau istilah sekarang stunting. Kemudian suplementasi, ya, micronutrient. Artinya kita harus menambahkan zat-zat gizi tertentu kepada bahan makanan sehingga anak balita mendapatkan makanan yang cukup. Kemudian kebersihan diri. Nah, kemudian intervensi yang lain adalah ketahanan pangan. Bagaimana sebuah wilayah itu menjaga ketahanan pangan yang cukup sehingga kemampuan aksesibilitas daripada keluarga tersebut lebih mudah mendapatkan pangan. Kemudian sistem kesehatan, jaminan sosial. Nah, kemudian pendidikan pada generasi muda seperti remaja putri yang akan nantinya dia menjadi ibu daripada seorang balita. Nah, kemudian secara akar masalah yang dapat kita selesaikan melalui intervensi adalah bagaimana program pengentasan kemiskinan. Nah, karena pangan itu adalah sangat berhubungan dengan tingkat ekonomi. Nah, kalau masyarakat kita lebih banyak yang miskin, maka ini sangat sulit mereka untuk dapatkan pangan yang cukup. Kemudian kemampuan sistem perdagangan dan peran dunia usaha untuk menyediakan pangan yang cukup dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kemudian penanganan konflik.
ya. Penanganan lingkungan hidup, bagaimana mengelola sampah, bagaimana menyediakan air bersih. Nah, ini kira-kira tentang intervensi. Maka dapat dilakukan sebenarnya ada 2 intervensi yang kita dapat bagi. Yang pertama intervensi spesifik, yang kedua adalah intervensi sensitif. Ini kira-kira dasar pola pikir atau kerangka pikir daripada penanganan masalah gizi pada balita. Oke, konsep dasar terlaksana masalah gizi terinfeksi pada balita. Jadi kita harus melakukan proses, karena begitu banyaknya multifaktor yang menyebabkan, maka kita harus melakukan proses intervensi secara kolektif atau terintegrasi dengan semua pihak dan semua bidang. Nah, dalam penanganan ini ada 3 dasar yang harus kita pahami dalam menangani balita gizi buruk terintegrasi di rumah sakit. Yang pertama adalah upaya pengelolaan gizi buruk terintegrasi menekankan pentingnya peran aktif keluarga dan masyarakat serta lintas sektor terkait dalam upaya penanggulangan gizi buruk pada balita. Ini dasar yang pertama. Yang kedua adalah upaya ini juga menganjurkan layanan rawat jalan untuk balita berusia 6-59 bulan dengan gizi buruk tanpa komplikasi. Jadi balita-balita yang mengalami gizi buruk tanpa mengalami penyakit penyerta yang lain, maka harus ditangani dengan rawat jalan. Artinya mereka harus datang lalu pulang lagi ke rumah untuk ditangani lebih lanjut oleh keluarga tersebut. Nah, bila ada komplikasi, artinya bila balita dia gizi buruk tapi dia mengalami penyakit penyerta atau komplikasi, maka perlu mengalami rawat jalan inap. Nah, rawat inap artinya mereka harus diinapkan di rumah sakit sampai komplikasi teratasi dan selanjutnya diperbolehkan menjalani rawat jalan sampai sembuh sepenuhnya. Nah, jadi ada 2 model yang ditekani, layanan rawat jalan dan juga rawat inap. Nah, dasar yang ketiga adalah untuk bayi yang berusia kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk dianjurkan rawat inap walaupun tidak ada komplikasi. Nah, ini penekanan khusus. Kalau di bawah 6 bulan maka dia harus dilakukan rawat inap meski dia tidak mengalami penyakit komplikasi. Nah, kemudian apa sebenarnya tujuan daripada menangani balita gizi buruk secara terintegrasi di rumah sakit? Nah, ada 4 tujuan. Nah, pendekatan pengelolaan gizi buruk terintegrasi dapat meningkatkan. Yang pertama adalah jumlah balita gizi buruk yang terdeteksi secara dini. Nah, jadi dengan program ini kita dapat mendeteksi sebanyak mungkin balita yang mengalami gizi buruk. Yang kedua adalah akan meningkatkan cakupan penanganan kasus. Nah, jadi semua balita-balita gizi buruk kita mengharapkan dengan program ini akan mendapat penanganan kasus dengan tepat. Kemudian yang ketiga, tingkat kepatuhan sehingga mengurangi drop out balita yang menjalani rawat jalan dan rawat inap. Artinya tidak ada balita yang tidak tuntas dalam penanganan. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan atau drop out. Yang keempat adalah meningkatnya proporsi kasus yang berhasil disembuhkan. Nah, kenapa kita banyak melihat balita gizi buruk itu tidak mendapatkan pelayanan yang cukup? Nah, karena apa? Mereka tidak melakukan proses rawat jalan atau rawat inap dengan baik. Nah, sehingga kasus yang berhasil disembuhkan itu rendah. Tapi dengan ada program ini maka kita harapkan banyak balita yang gizi buruk yang akan sembuh. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan tentang perkembangan program penanganan balita malnutrisi atau gizi buruk terintegrasi. Tata laksana balita dengan gizi buruk telah diterapkan sejak lama sebenarnya melalui rawat inap di rumah sakit atau rawat puskesmas rawat inap. Tata laksana meliputi pemberian F75 dan F100 serta pengobatan komplikasi atau penyakit penyerta selama ini. Rawat jalan diterapkan pada balita gizi kurang dengan pemberian PMT, pemberian makanan tambahan, dan pemberian konseling. Baik, kita break sejenak. Kita akan melanjutkan setelah iklan-iklan berikut ini.